Halo semuanya, Aaron di sini. Kali ini Aaron akan membawakan sebuah kisah-kisah horor atau di luar nalar yang pernah dialami oleh MUA atau makeup artist. Sebelumnya disclaimer dulu, cerita ini dialami oleh temanku yang pekerjaannya MUA atau makeup artist. Tak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Untuk cerita yang pertama, yaitu berjudul Diam Tanpa Kata. Jadi, ini dialami oleh temanku, sebut saja dia Sulastri. Jadi, temanku Sulastri ini merupakan lulusan dari salah satu kampus yang ada di kotaku. Fresh graduate lah anggapannya. Nah, temanku ini dari dulu atau dari semasa dia kuliah, dia itu kerja part-time atau kerja sambilan jadi MUA atau makeup artist. Singkat cerita, kejadian ini terjadi pada tahun 2022 bulan Oktober. Temanku ini Sulastri dapat panggilan untuk merias orang. Jadi Sulastri ini jasanya bisa dipanggil untuk ke rumah orang yang mau dirias atau bisa dilakukan juga di rumahnya Sulastri. Tapi untuk kasus kali ini, Sulastri diminta untuk datang ke tempat orang yang mau dirias. Sulastri tidak menyebutkan detail lokasi atau rumah orang yang mau dirias ini. Cuma Sulastri hanya menyebutkan desanya saja. Untuk desanya aku sensor. Anggap aja desanya namanya Desa Lidi. Kan Sulastri ini rumahnya di kota, sedangkan Desa Lidi ini sekitar 8 atau 12 km lah dari kota. Jadi Sulastri ini mau gak mau harus berangkat 1 jam sebelum jam yang telah ditentukan. Jam yang telah ditentukan itu sore hari sekitar jam 4-an lah. Jadi Sulastri ini berangkat habis asar atau jam 3-an dari rumahnya naik sepeda motor. Singkat cerita, si Lastri ini sudah nyampai di depan orang yang mau dirias. Rumahnya gede banget dengan halaman yang luas dan gerbang di depannya. Untuk ukuran di desa, berarti orang yang akan diriasi oleh Lastri ini termasuk orang yang kaya. Di depan rumah Lastri dibukakan gerbang oleh tukang kebun yang bekerja di situ. Lastri menjelaskan bahwa dia sudah memiliki janji untuk merias. Dengan anggap aja yang janjian dengan si Sulastri ini Ibu Mawar. Lastri otomatis ngomong, "Ibu Mawarnya ada, Pak. Soalnya saya udah janjian untuk merias Ibu Mawar." Nah, sama bapaknya yang bukain Lastri gerbang tadi itu dijawab gini, "Oh iya Mbak, tunggu Ibu dulu ya. Saya antar ke ruangan riasnya." Lastri yang ngejawab dong, "Oh enggak Pak." Atau, "Oh baik Bapak." Lastri kemudian diantar sama bapak tukang kebun tadi ke ruangan rias. Ruangannya katanya Lastri itu hampir sama kayak ruang tamu. Ada sofa, ada meja, dan ada meja yang ada cerminnya. Dan tempat duduknya yang biasanya buat orang make up. Ruangannya gak terlalu besar, tapi juga gak terlalu kecil lah, sedang lah anggapannya. Selang beberapa menit,
Setelah bapak kebun tadi keluar dari ruangan itu, nah baru datang si ibu mawar ini. Tapi anehnya si ibu mawar ini cuma diem aja dan langsung duduk di kursi buat make up. Karena si muka ibu mawar itu sedang capek, jadi Lastri waktu itu cuma mikir, mungkin si ibu ini capek banget kali ya. Soalnya nanti malam dia kan ada acara. Lastri cuma mikir begitu. Soalnya Lastri pun gak sempet mikir aneh-aneh. Dari pagi sampai siang Lastri ini ada kelas kuliah. Dan sorenya langsung pergi merias. Jadinya otaknya itu full dengan kegiatan, dengan pikirannya aja gitu. Jadinya dia gak sempet mikir yang aneh-aneh. Lastri kemudian tanya ke Ibu Mawar, "Bu, untuk look make upnya itu yang seperti ini kan?" Sambil ngeliatin foto di handphonenya. Jadi sebelum hari H itu Sulastri sama Ibu Mawar udah diskusi tentang make upnya itu mau dibuat bagaimana. Nah, ini anehnya. Anehnya itu waktu Sulastri ini tanya sambil nyodorin handphonenya ke Ibu Mawar, Ibu Mawar tuh cuma diem aja sambil ngangguk dengan muka yang datar tanpa ekspresi. Jadi si Ibu Mawar ini cuma natap kaca sambil ngangguk aja. Kemudian temanku Lastri ini ya bilang gini, nanti waktu proses make upin kalau ada request bilang ya Bu. Tapi si ibu ini diem aja. Lastri dengan pikiran positif thinkingnya cuma mikir mungkin ibunya kecapean dan bingung buat nanti malam. Ya udahlah ya, kayak gitulah. Si Lastri pun merias Ibu Mawar ini sekitar beberapa jam. Singkat cerita, make up untuk Ibu Mawar ini sudah selesai. Jadi waktu proses make up itu Ibu Mawar ini ya hanya cuma diem aja, natap cermin. Nah, si Lastri ini kemudian niatnya kan mau dokumentasiin hasil make upnya dan juga buat testimoni gitulah. Jadi si Lastri ini tanya ke Ibu Mawar, "Ibu, nanti mau pakai baju apa? Mau pakai baju warna apa? Boleh saya dokumentasikan Bu hasil make upnya untuk saya posting di Instagram saya?" Nah, setelah si Lastri ini bilang gitu, si Ibu Mawar ini cuma ngangguk dan keluar dari ruangan itu. Ya kan pikirnya si Lastri ini, si Ibu Mawar keluar dari ruangan untuk ganti baju gitu kan. Selang sekitar 10 menitan, si Ibu Mawar ini datang ke ruangan rias sambil tergesa-gesa. Si Lastri kaget. Soalnya si Ibu Mawar ini datang dengan memakai jaket dan muka yang bersih tanpa make up. Dan si Ibu Mawar bilang gini, "Dek, maaf ya, Ibu baru datang. Soalnya tadi Ibu ada urusan di pasar sana, ngurusin jual beli sapi." Si Lastri cuma bisa plonga-plongo doang, cuma bisa melongo sambil bilang, "Loh Bu, tadi saya make upin Ibu," cuma bilang gitu. Si Ibu kan juga gak percaya kan, "Hah? Maksudnya gimana Dek?" Gitu. Nah, Ibu, tadi saya make upin Ibu. Jadi Ibu kayak ada dua. Sebelum Ibu datang, saya make upin Ibu. Tapi Ibu itu mukanya pucat dan cuma diem aja waktu saya make upin kayak gitu. Nah, si Ibu Mawar ini diem, tiba-tiba diem. Terus bilang gini, "Adek beneran? Adek gak bohong kan?" Bilang gitu. Si Lastri ya bilang, "Enggak Bu, saya gak bohong, saya berani bersumpah. Soalnya tadi Ibu keluar
Terus mau ganti baju buat saya dokumentasiin untuk saya foto buat saya posting di Instagram saya. Bilang gitu. Dan kalian tahu apa yang bikin lebih tercengang lagi? Si Ibu Mawar bilang gini, "Dek, adik gak cuma yang salah satu ngelihat kayak kembaran saya. Jadi pembantu-pembantu atau mbak-mbak saya juga kadang ngelihat saya di rumah. Padahal saya gak sedang di rumah." Bilang gitu. Jadi waktu tadi bapak si tukang bersih-bersih kebun itu bilang, "Oh iya mbak, tunggu ibu dulu ya." Nah ternyata si Ibu Mawar ini belum di rumah. Si Ibu Mawar ini ke pasar. Jadi anggapannya si Sulastri ini, temanku ini, si Lastri ini, dia itu make up-i bukan Ibu Mawar. Dan si Ibu Mawar juga jelasin, saya itu anak tunggal di sini. Si Ibu Mawar sampai nunjukin foto yang ada di rumahnya. Kalau Ibu Mawar tuh anak tunggal, bukan kembaran Ibu Mawar aslinya kayak gitu. Dan juga sampai si Ibu Mawar ini manggil mbak atau pembantu yang ada di rumahnya buat ceritain pengalaman mbak tentang si Ibu Mawar ini. Kalau mereka tuh ketemu kembarannya si Ibu Mawar ini. Jadi kadang mbak itu waktu masak atau pembantunya si Ibu Mawar sedang masak ini, kadang ngelihat si Ibu Mawar ini pakai baju kayak daster warna putih, terus kayak lewat gitu aja. Terus si mbak ini baru ngeh, loh ibu kan tadi keluar ke pasar kayak gitu buat kan si Ibu Mawar ini kerjanya itu kayak jual beli sapi kayak gitulah. Jadi baru ngeh, dicari sama si pembantu ini. Dan waktu dicari itu nggak ada si Ibu Mawar ini, nggak ada kayak gitu. Nah sampai akhirnya si Sulastri ini cuma terdiam gitu kan, diam sambil oh nggih bu, nggak apa-apa, saya make upin aja biar cepet soalnya kan mau acara. Jadi kelanjutannya itu si Sulastri itu ya make upin si ibunya ini sambil ya agak ketakutan ya, agak shock kayak gitulah anggapannya. Singkat cerita sudah make upin, sudah didokumentasiin dan dokumentasinya ada di Instagramnya Sulastri. Cuma si Sulastri katanya kalau bisa jangan dikasih tahu, anggapannya kayak gitu, takutnya nanti gak ada yang order atau gimana. Nah setelah itu ya itu Sulastri langsung pulang dari situ, nyampe rumah katanya si Sulastri ini anggapannya kayak masih shock itu, kayak nangis gitu. Dan katanya waktu malam harinya si Sulastri ini dia itu mimpi horor, cuma agak lupa, tapi berkaitan kayak mimpinya itu kayak nelusuri sungai kayak gitu. Dan untuk cerita selanjutnya ada di next episode.